rezeki. Ini namanya arang. Ini sangat cocok untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Jangan lupa like and share agar yang lain tahu, dan ini sangat bermanfaat bagi yang lain yang belum mengetahui. Oke, di like, share supaya teman-teman yang lain ataupun ibu-ibu yang mau melahirkan dapat mengetahui hal ini. Mungkin kalau di kota udah jarang ini. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan. Oke, ilmu yang diajarkan itu sangat bermanfaat. Oke. Ini nama. Halo, selamat pagi semuanya. Ini bukan coklat ya. Ini bukan coklat, tapi ini arang. Ini jadi kalau bahasa Batak ini marapi. Jadi ini peninggalan orang-orang dulu, nenek moyang kita. Jadi orang yang baru lahiran itu buatkan kayak gini pakai arang supaya ibu-ibu yang baru melahirkan darah-darah yang sisa di dalam itu keluar. Itu ibarat ikan yang dipanggang, minyaknya apanya itu keluar kayak diperas gitu. Itulah kegunaannya. Yang kedua, ini menguatkan kekebalan tubuh biar nggak sakit-sakit, biar nggak kedinginan gitu, biar nggak mudah drop. Ini lagi gunaannya. Mungkin kalau di kota udah jarang, ini udah nggak ada lagi nih kayaknya nih. Oke, nah ini arang semua ini. Itulah kegunaan dari arang ini. Ini sangat bagus ini untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi sisa-sisa darah yang di dalam itu keluar. Biasanya setelah melakukan ini, habis lahiran dibuatkan arang kayak gini, biasanya 12 jam udah ini netes darah itu kayak agar-agar gitu, kumpal-kumpal darah-darah sisa yang lahiran itu. Nah, dia mau tiduran di atas, mau duduk, ya gitulah ya buat ibu melahirkannya ya. Dan bibinya tidur, apalagi pagi sore habis mandi, ibu-ibu yang baru melahirkan itu sangat bagus menggunakan ini. Dan ini kita biasanya di tanah Batak ini biasanya menggunakan ini dalam seminggu, biasanya paling lama seminggu, kurang lebihnya seminggu. Ada yang buat 3 hari dan ada yang buat 4 hari, 5 sampai 7 hari gitu ya. Ini arang sekitar 10.000 satu kantong plastik ini. Jadi selama seminggu ini dia udah menghabiskan berapa banyak kantong plastik ya arangnya itu. Satu hari itu dia menghabiskan 4 sampai 5 kantong plastik arang gitu. Kalau untuk di hari pertama pakai arang itu buat aja penuh full dari pagi sampai sore malam gitu. Setelah 3 hari ketika kita membuat pagi dan sore aja itu apa-apa. Dan memang khasiatnya ini setelah 8 jam itu udah terasa banget khasiatnya nih, badan segar, udah mulai bertenaga gitu. Jadi ini memang ini untuk lahiran yang normal ya. Tapi kalau untuk yang operasi memang gak ada buat kayak gini, karena ini memang untuk satu khasiatnya kata orang-orang dulu ya, tradisi kita di sini orang Batak ini merapatkan katanya dan membersihkan. Memang bukti nyatanya ya, setelah 8 jam kelihatan memang darah-darah yang sisa-sisa lahiran itu keluar sendiri dia gitu. Nah,
tas aja nih. Jadi yang bawahnya ini pasir, dibuat pasir ataupun tanah nggak apa-apa, tanah kering ataupun pasir gitu. Di atasnya kita buat arang ini, lalu kita buat di bawah tempat tidur. Nah ini dia nih, di bawah tempat tidur, di bawah tempat tidur. Ini sangat kerasa banget ini di sini nih, hangat, tidur pun nyenyak, hangat-hangat gimana gitu. Dan memang ini, oh iya, jangan dibuatin kasur ya, hilangin yang berbau-bau, yang jenis-jenis yang mudah terbakar, entah kapas gitu. Ini cuma papan sama dikasih perlem. Kalau bahasa Batak nih apa ya, lage, tikar, itulah ya kan. Dan memang inilah peninggalan dari nenek moyang kita dulu. Dan memang kebanyakan orang udah mulai hilang ini, yang apa namanya, yang udah hidup kekinian, lahiran partusnya operasi, dan lahirannya memang sekarang kan bisa normal, nggak mau ya kan, lahirannya jadi operasi, nggak menunjukkan efek kayak mana. Kalau bisa ya diusahakan lahiran itu dengan normal. Bagaimana dengan orang-orang dulu seperti itu? Lahir normal itu sakit tapi memang cepat sehatnya, khasiatnya ya gitu deh. Merasakan ibu-ibu 100% lah, wanita 100% gitu. Tapi kalau nggak bisa ya operasi. Tapi yang operasi juga bagus ini buat kayak gini, dibuat api arang kayak gini, bukan api arang, disangrai. Nah, dipanggang, seperti kata bini saya itu dipanggang katanya. Tapi kalau kita iya, istri saya itu bukan orang Batak soalnya, orang Mandailing, bukan Batak. Saya yang Batak, istri saya yang Mandailing ya kan. Soalnya terakhir akhir-akhir ini kan viral itu Mandailing bukan Batak. Ya memang istri saya ini Marga Nasution ya, bukan Batak, tapi dia itu mengaku-ngaku Batak. Dia bukan Batak, Mandailing dia, kata orang-orang nenek leluhurnya ya kan, orang-orang tua dari Mandailing sana. Nasution itu Mandailing bukan Batak katanya. Istri saya ini Mandailing ini bukan Batak, saya yang Batak, Siregar ya kan. Jadi ya gitulah, Mandailing bukan Batak ya kan. Mungkin kalau di Mandailing masih ada nih, di tempat kalian Mandailing sana. Nah gak tahu dia, soalnya dia hidup di kota juga ini sih, lama-lama di kota dia nih, di Bandung dia. Jadi lupa dia tanah kelahirannya Mandailing. Pulang dia pula ke Batak sini pula dia. Kami di Batak kayak gini lah, ada ini ya, obat-obat tradisionalnya banyak lah, peninggalan-peninggalan orang-orang dulu. Dan babynya juga tidur nyenyak ya. Ya moga-moga lah sehat-sehat, panjang umur. Dan buat ibu-ibu yang mau lahiran, semangat. Ibu-ibu yang hamil semangat, yang mau lahiran semangat. Semoga yang ibu-ibu mau lahiran normal, berjalan lancar, ibunya sehat, babynya juga sehat. Jangan lupa buat kayak gini setelah melahirkan normal sekitar 3 jam lah, 3 jam 4 jam kayaknya udah bisa dibawa pulang ke rumah misalnya ya. Setelah pulang ke rumah bisa buat kayak gini. Tapi kalau orang kesehatan, entah kenapa memang ya, orang kesehatan itu, orang medis pada umumnya melarang buat kayak gini untuk pasiennya yang baru lahiran. Gak usah dibuat arang kayak gitu katanya gitu. Tapi memang gak tahu kenapa orang itu melarang kayak gitu. Coba aja nanti kalau di rumah sakit tanya, nanti dibuat kayak gini boleh nggak gitu, pasti orang itu melarang, entah kenapa itu. Tapi kenyataannya dari orang-orang dulu sampai saya lahir juga dulu gitu ya kan, cerita saya nggak tahu lah kalau saya begitu. Memang cerita mama kayak gitu, memang adik-adik saya yang lahir pun
saya melihat dibuat kayak gitu juga buat arang gitu. Saya udah menyiapkan arang banyak itu. Itu arang semua itu saya beli banyak arangnya itu. Dan apalagi malam enak banget di sini tidur ini. Iya. Dan memang pertanyaan saya, kenapa orang medis tidak membolehkan ini? Gak usah, gak apa-apa itu, gak usah gitu. Sementara dia berdarah kayak gini, perkembangan ibu-ibu yang baru melahirkan itu sangat cepat gitu. Saya menganalisa keseharian dia itu, saya memantau keseharian ibu yang baru melahirkan itu. Cepat perkembangannya, badannya cepat, ya perutnya cepat, ini stabil. Dan memang kotoran-kotoran yang sisa-sisa darah-darah sisa melahirkan itu keluar setelah 8 jam 9 jam kemarin udah keluar gitu, netes kayak agar-agar gitu, darah-darah hitam kayak gitu loh. Kalau kita nggak buat kayak gini mah bisa kita katakan nggak bersih banget. Orang yang baru melahirkan itu nggak buat arang kayak gini. Cuman kalau di kota memang udah jarang banget ini, mungkin nggak ada lagi kali ya buat kayak gini, buat arang. Dan memang tempat tidur kayak gini pun udah jarang di kota. Orang-orang sekarang udah pakai dia biasa ya kan, busa kayak gitu ya. Itulah enaknya memang hidup di kampung ini. Dan memang di musim-musimnya wabah corona ini, alhamdulillah kita yang di kampung-kampung ini enak, aman, tentram dan damai, dan jauh dari sedikit perkotaan, aman, tentram dan damai. Alhamdulillah lah yang hidup di kampung ini. Kalau Mandailing masih kampung. Nah, ini bini saya ini orang Mandailing ini. Mandailing bukan Batak katanya semenjak. Ya itulah ya kan, bagi yang paham aja lah ya kan. Tapi istri saya ini kalau ditanya nggak pernah mengaku orang Mandailing. Bingung saya, selalu bilangnya Batak. Dan dia udah bisa bahasa Batak, bisa bahasa Mandailing pun nggak bisa dia. Itu pula nggak bisa dia bahasa Mandailing. Aneh. Kalau kita ya kan Siregar ya kan, Batak punya ya kan 100% original, dongoran. Ya, inilah pokoknya recommended saya untuk kesehatan ibu yang baru lahiran, dibuatlah kayak gini. Oke, untuk menjaga kestabilan badan, kesehatannya. Dan usahakan ketika ini udah banyak bekas-bekas dari arang itu, ini dibersihkan. Nah ininya, ini nanti dibersihkan, dibawa keluar ruangan dulu, dibersihkan biar nggak kena polusi untuk bibinya sama ibunya. Kemudian ketika membuat arang ini, usahakan kalau dia ada asapnya itu dibakar di luar dulu, entah taruh di kompor gas dulu arangnya, terus dipindah ke sini, terus udah kayak gini bawa kemari gitu ya, kayak gini lah ya. Dari lantai ke tempat tidur ini usahakan jauh dari berbau kapas-kapas, soalnya kadang-kadang ini arang ini mau meledak gitu, terus gitu kecil-kecil gitu. Usahakan jauh dari plastik, kapas, lihat sekitarnya aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah aman. Oke, dan istri saya ini udah main HP dia nih. Oh iya, main HP dia ini. Nah, ini lahirannya sekitar 3 hari. Iya, kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Iya, main HP dia. Memang istri saya agak gendut memang. Itu memang karena dibalut itu perutnya pakai kain. Dia main HP, dia main game, anaknya tidur dia main game. Entahlah mamanya, entahlah orang Mandailing ini, ya kan. Jadi untuk saudara-saudara, kawan-kawan yang ada di tanah Mandailing sana yang bukan Batak, mungkin ini tradisi ini kalau tanah kami, tanah Batak ini masih ada ini. Kalau tanah Mandailing nggak tahu ada apa nggak. Saya tanya bini saya, nggak tahu dia ada apa nggak ini tradisi ini, obat peninggalan orang-orang dulu, nenek moyang dulu ya kan. Kalau ada ini janganlah dihilangkan. Ini sangat bagus banget ini. Jangan sempat ini dihilangkan ini, karena memang
obat-obat yang alami itu sangat bagus. Logikanya gini, ketika Anda memanggang ikan, entah contohnya ikan mas, lama kan pasti minyaknya berkeluaran apa ya, seperti itulah ini, sangat bagus hasilnya. Jadi itulah kotoran-kotoran yang sisa dalam perut lahiran itu keluar. Buktikan, selamat membuktikan di rumah. Jadi untuk ibu-ibu yang mau lahiran, semoga normal, lancar, usahakan harus buat semangat. Oke, jangan lupa dong. Oke, sampai jumpa.